Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Nama saya Devita Ratnasari, NIM-nya 031 dari KID 2. Nah, kita berada di Dinas Kasipan Perpustakaan Kota Surabaya, dan ini Nama saya Bayu Setiawan, selaku petugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di kantor Depo Arsip di Kupang. Hari ini kita wawancara video. Yang pertama, apa motivasi Anda bekerja di bidang arsip dan perpustakaan di Surabaya? Mungkin sejauh saya bekerja di sini, saya jadi memahami dan sangat termotivasi sekali bahwa ternyata arsip memiliki value atau nilai yang secara kepentingan itu benar-benar harusnya dapat dirasakan dan membawa sebuah atau dijadikan model perubahan untuk seluruh generasi. Karena memang arsip itu suatu media yang berisikan peristiwa, dan itu adalah akibat kejujuran. Seobjektif-objektifnya ada sebuah peristiwa tanpa intervensi. Jadi di tengah modernisasi yang memang kita ketahui bahwa banyaknya opsi atau peredaran sumber yang secara kepentingan tidak berujung pada menciptakan kecerdasan atau kebaikan bagi perkembangan berpikir sebuah generasi, tapi hanya untuk menyesatkan atau tentang tren yang tidak memiliki ujung edukatif. Namun apabila sebuah informasi itu memiliki landasan validitas yang tepat, jelas, maka pengembangannya itu juga nanti berujung pada edukasi dan kebaikan. Kedua, bagaimana Anda menangani digitalisasi arsip untuk menjaga keamanan data? Memang kita ketahui bahwa di era modernisasi ini, selain daripada kita dapat memanfaatkan fasilitas untuk mendukung tatanan kerja organisasi maupun pekerjaan kita juga harus mawas diri dalam melindungi seluruh informasi maupun aset yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Apalagi kita berdiri sebagai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang memang melindungi informasi milik negara meskipun dalam level lokal atau kota maupun kabupaten, yaitu melalui upaya yang berintegrasi dengan Kominfo dalam memberikan cyber security dari sisi server maupun internal sistem dinas. Yang kedua, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga memiliki SDM profesional IT dalam mendukung penyelenggaraan pengamanan informasi yang memang wajib dilindungi oleh kita. Yang ketiga, bagaimana Anda memastikan keawetan arsip fisik dan digital di lingkungan seperti DP Kupang? Jadi memang yang kamu tahu selama magang di sini kan, karena bisa arsip di tahun
60-80 itu benar-benar masih prima secara fisika. Padahal dia sudah melampaui masa puluhan tahun, ya bahkan ratusan tahun. Jadi secara prosedural yang kita laksanakan sebagai LKD untuk menjaga arsip yang disimpan di depo Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya adalah pertama, menjaga kelembapan ruangan daripada depo itu sendiri, karena memang salah satu atau di antara tugas dari Dispusit sebagai LKD yaitu menyimpan, mengolah, dan menjaga arsip milik dinas-dinas lain yang secara keseluruhan meliputi tentang Pemkot Surabaya. Terus selanjutnya pemberian silika gel kapur barus untuk meminimalisir kontaminasi hama yang dapat merusak fisik arsip, entah itu dari gigitan serangga atau cairan-cairan yang dapat menyebabkan kerusakan secara masif pada arsip. Dan kita setahun 2 kali itu bisa melaksanakan yang namanya ngasih racun itu apa namanya? Fumigasi. Itu secara cukup efektif. Setelah itu baru kita melaksanakan alih media dan restorasi, biar di beberapa arsip yang memang sudah mengalami level kerusakan tertentu tidak semakin masif kerusakan ini. Nomor 4, ceritakan tantangan terbesar dalam pekerja arsip perpustakaan sebelumnya dan solusinya. Oke, mungkin tantangan mendasar yang secara personal aja yang saya alami adalah mungkin adaptasi tentang suhu ruangan, karena memang suhu ruangan khususnya untuk kantor arsip ini memerlukan kelembapan khusus, karena memang itu sangat berpengaruh sekali dalam menjaga fisik arsip dan menghindarkan arsip dari potensi-potensi kerusakan yang bisa disebabkan oleh percikan air dari adanya sebuah ventilasi. Adaptasi suhu ruangan, terus memahami teknik baca sebuah informasi dalam arsip, karena memang meskipun sebenarnya kita tidak benar-benar dapat menafsirkan sebuah arsip, karena memang yang dapat menafsirkan sebuah arsip itu adalah penciptanya. Tidak hanya mentelaah sesuai apa yang tertera dan tertulis, jadi tidak bisa menafsirkan secara kontekstual. Jadi perlu teknik khusus untuk dapat merepresentasikan daripada arsip itu secara tekstual. Selanjutnya mungkin tantangannya adalah memahami fasilitas-fasilitas untuk melaksanakan pengolahan arsip, di antaranya adalah proses alih media dan restorasi. Mungkin itu. Terakhir, jika menemukan arsip bersejarah yang belum terklasifikasi, apa langkah pertama Anda? Ini konteksnya menemukannya di mana dulu. Mungkin biasanya kita menemukannya di dinas lain ya. Jadi kita akuisisi dulu, setelah itu kita identifikasi
apakah memang arsip ini benar-benar memiliki nilai sejarah dan sejauh mana dia memiliki retensi untuk dapat kita tindak lanjuti secara pengelolaannya. Jadi mungkin melalui akuisisi lalu diidentifikasi. Selain untuk kita identifikasi sebagai kepentingan tekstualnya, selain itu untuk memastikan apakah memang arsip ini terdapat level kerusakan tertentu. Apabila iya, maka tindakan yang mungkin kita ambil adalah harus direstorasi dulu. Setelah itu baru bisa kita alih media dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, ini segini aja. Wawancaranya sudah selesai. Mohon maaf atas kesalahannya. Ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.